Bab 6113. Meskipun Charlie sudah lama terbiasa dengan hal-hal aneh seperti Elaine dan Jacob. Tapi jika dia benar-benar masuk jauh ke tengah pusaran, perasaannya masih sangat tidak nyaman. Dan itu bahkan akan menimbulkan ketidaknyamanan fisik. Oleh karena itu, segera pergi saat ini adalah pilihan terbaik baginya. Setelah dia meninggalkan rumah, dia merasa tidak punya tempat tujuan. Perjalanan menuju Champs-Élysées cukup jauh. Dan butuh terlalu banyak waktu untuk bolak-balik. Saat dia bosan, dia tiba-tiba teringat pada Maria, jadi dia meneleponnya. Ketika panggilan tersambung, Maria bertanya dengan rasa ingin tahu. "Mengapa Anda menelepon saya saat makan siang, Tuan? Mungkinkah kamu ingin mentraktirku makan siang?" Charlie tersenyum dan berkata, saya sendiri tidak tahu harus berbuat apa. "Karena kamu bilang begitu, ayo kita keluar dan makan siang bersama." Maria berkata sambil tersenyum, "Karena Tuan muda tidak ada hubungannya. Mengapa tidak datang ke rumahku untuk makan? Cuacanya semakin dingin, dan saya bersiap memasak kompor sampingan di halaman. Jika tuannya datang, saya akan meminta Sister Sian menyiapkan sepasang mangkuk dan sumpit tambahan serta beberapa bahan." "Baik," Charlie berkata tanpa berpikir. "Kebetulan saya dapat mengembalikan mobil yang diberikan Sister Sian kepada saya terakhir kali. Tunggu aku. Saya akan segera melakukannya. Saya akan datang ke sini." Setelah mengatakan itu, Charlie menutup telepon dan meninggalkan Thompson di dalam Rolls-Royce yang dikendarainya dari Purple Mountain Villa. Ketika mereka sampai di halaman kecil tempat Maria berada, Saudari Sian baru saja mengantarkan bahan-bahannya dan hendak keluar. Ketika dia melihat Charlie, dia berkata dengan hormat, "Halo, Guru." Charlie mengangguk sedikit, menyerahkan kunci mobil kepada Sister Sian, dan berkata, "Sian Sister, saya telah membawa mobil itu kembali dan memarkirnya di tempat parkir di depan pintu. Ini kuncinya." Saudari Sian berkata, "Jika Guru membutuhkannya, kendarakan saja dan gunakan. Tidak perlu mengembalikannya." Charlie tersenyum dan berkata, aku tidak melakukannya lagi. Saya tidak terbiasa mengendarai mobil semahal itu terlalu menonjolkan diri." Setelah mendengar ini, Sister Sian tidak berkata apa-apa lagi. Setelah mengambil kunci mobil, dia dengan hormat berkata kepada Charlie, "Tuan, peralatan makan dan bahan-bahan Anda sudah disiapkan. Aku tidak akan mengganggu makanmu dan Nona." Charlie mengangguk, terima kasih, Suster Sian." Sister Sian berjalan pergi, dan Charlie melihat Maria dan meja-meja, kursi dan peralatan makan yang dia siapkan di halaman sudah siap. Meja kayu solid kecil yang indah, dipasangkan dengan 2 kursi huang-huali. Dan berbagai bahan-bahan mewah yang dilapisi dengan indah ditempatkan dengan sangat teratur di atas meja. Dan lemari kecil di sebelahnya. Ditambah dengan halaman antik ini, semuanya terlihat begitu sempurna. Charlie melihat pemandangan sempurna di depannya dan menghela nafas. Estetika Lin memang luar biasa. Jika Anda membuka restoran, meskipun tidak ada satupun hidangan di restoran tersebut, Anda mungkin akan mendapatkan 1 bintang Michelin hanya untuk lingkungan. Itu hanya 1 bintang. Maria menjulurkan lidahnya, lalu dia berkata sambil tersenyum manis, "Tuan, silakan duduk, sudah hampir waktunya untuk mulai makan." Charlie mengangguk dan duduk di seberangnya. Maria mengambil mangkuk kosong di depan Charlie, mengisinya dengan semangkuk sup, dan berkata dengan prihatin, "Tuan, ini sup ayam mau ikan, minumlah selagi panas." Charlie mengambil mangkuk itu, mengucapkan terima kasih dan bertanya padanya, "Mengapa Nona Lin begitu santai hari ini? Makan hotpot sendirian?" Maria berkata sambil tersenyum, saya tidak melakukan apapun setiap hari. Jadi aku suka hal semacam ini untuk menghabiskan waktu." Kemudian, dia bertanya pada Charlie, Tuan muda, tangan dan matamu ada di seluruh langit kota ini. Kenapa kamu tidak punya tempat makan sendirian di siang hari ini?" Charlie berkata jujur, ayah mertuaku dan ibu mertuaku bertengkar di rumah. Itu sangat mempengaruhi suasana hatiku, jadi aku keluar. Ternyata. Jadi. Bab 6114. Maria mengangguk lalu berkata, "Ngomong-ngomong, Tuan muda tidak pergi ke Champs-Élysées hari ini?" Charlie berkata, istriku akan kembali sore ini.
Dan saya harus menjemputnya di bandara dan berkeliling Champs-Élysées. Ini lingkaran besar, membuang-buang waktu. Maria merasa sedikit kecewa saat mendengar Claire akan kembali. Dia tahu bahwa Charlie pasti akan memiliki lebih sedikit kesempatan untuk datang ke Purple Mountain Villa di masa depan. Dan peluangnya untuk bertemu Charlie tentu saja akan sangat berkurang. Namun, dia tidak menunjukkannya, tapi bertanya dengan tenang. Saya ingin tahu bagaimana kemajuan Master di Champs-Élysées? Bisakah kemajuan para pejuang itu diakui oleh tuannya? Charlie menjelaskan, kemajuannya? Kecepatan kultivasi kebanyakan orang berada dalam kisaran normal. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba teringat pada Nanako, jadi dia berkata, ngomong-ngomong, ada satu hal yang belum aku sinkronkan dengan Nona Lin. Saya ingin tahu apakah Nona Lin tahu tentang Nanako itu? Maria tersenyum. Berkata, saya tahu. Apa yang terjadi dengan gadis dari Jepang di sebelah tuan muda? Charlie berkata, Nanako mendapat pencerahan tahu beberapa hari yang lalu. Mencerahkan tahu? Maria sedikit terkejut, lalu bertanya. Tuan, Anda mengatakan pencerahan, apakah tahu tercerahkan? Bagaimana kamu memahaminya? Apakah itu energi sejati atau energi spiritual? Energi sejati adalah cara seni bela diri. Dan energi spiritual adalah cara kultivasi yang sebenarnya. Namun, meskipun terdapat perbedaan besar di antara keduanya, pendapat semua orang konsisten. Titik masuk formalnya disebut pencerahan. Charlie berkata saat ini, Nanako telah menguasai energi spiritual. Maria tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Menguasai energi spiritual, benar atau tidak? Charlie berkata dengan tegas, itu benar. Maria berkata dengan ekspresi kagum dan iri. Nona itu masih sangat muda, saya tidak menyangka dia memiliki bakat pencerahan. Yang lebih tidak terduga adalah dia sebenarnya orang Jepang. Setelah itu, dia bertanya pada Charlie dengan ragu. Pencerahan Nanako berasal dari geng tuan muda. Apakah kamu melakukan bantuan? Charlie menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak membantunya. Adalah seorang biksu terkemuka dari kuil Kisia yang mencerahkannya dan membuatnya menyadari pencerahan secara tidak sengaja. Seorang biksu terkemuka dari kuil Kisia? Maria mendengar ini. Setelah mengatakan ini, dia langsung teringat pada guru palsu yang dia temui 2 kali. Awalnya, dia ingin memberitahu Charlie agar dia tahu bahwa dia telah bertemu orang lain. Tapi memikirkannya dengan hati-hati, dia bahkan tidak bisa mengetahui identitas orang lain. Jika dia memberitahu Charlie secara langsung, itu mungkin akan menimbulkan banyak masalah bagi Charlie. Tekanan psikologis, lebih baik tidak berkata apa-apa daripada melakukan ini atau itu. Charlie tidak tahu bahwa Maria pernah ke kuil Kisia dan melihat biksu palsu di Gunung Shiwanda hari itu. Dia menjawab pertanyaan Maria. Beberapa hari yang lalu, seorang penyihir datang ke kuil Kisia. Dia sangat berpengetahuan tentang agama Buddha. Penyihir ini telah menyadari Tao. Secara kebetulan, Nanako pergi ke kuil Kisia untuk meminta jimat darinya. Dia melihat bahwa dia sangat berbakat dalam pencerahan, jadi dia membantunya. Maria berpura-pura penasaran dan bertanya. Penyihir yang tercerahkan? Ini pertama kalinya saya mendengar hal ini. Apakah kamu tahu nama penyihir itu? Charlie berkata, nama pihak lain adalah Master Jingking. Dikatakan bahwa dia adalah guru yang memiliki pemahaman terdalam tentang agama Buddha pada tahun-tahun ini. Tuan Jingking. Maria mengangguk ringan. Adapun biksu palsu. Dia sebenarnya tidak mengetahui identitas pihak lain. Tapi untungnya, kata Tuan Jingking, tidak salah. Maria diam-diam bahagia. Menurutnya, tidak mungkin seorang biksu yang tercerahkan tiba-tiba mengajari Nanako itu dan membantunya mencapai pencerahan. Dia pasti telah mengaturnya secara khusus, dan dia tidak dapat menemukan cara untuk melacak asal-usul biksu palsu itu. Master Jingking mungkin merupakan titik terobosan yang bagus untuk informasi identitas dalang di baliknya.